Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, tetap sehat dan semangat. Mari kita tonton pembelajaran kita berikut ini. Baik anak-anak ibu, jumpa lagi kita dengan materi baru yaitu limbah lunak. Pada pertemuan kita kali ini, kita ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dapat menyebutkan jenis dan karakteristik dari limbah lunak. Yang kedua, dapat menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari tentang kegiatan dari reduce, reuse, dan recycle. Limbah itu sama dengan sampah. Limbah atau sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari hasil aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan lunak adalah sesuatu yang empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Jadi, limbah lunak adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang lentur dan mudah dibentuk. Jenis dan karakteristik dari limbah lunak itu ada dua. Yang pertama, limbah lunak organik, dan yang kedua, limbah lunak anorganik. Nah, kita bahas yang pertama ya, anak-anak ibu, limbah lunak organik. Limbah lunak organik adalah limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ini contohnya limbah tumbuhan, yang ini contohnya limbah hewan. Karakteristik dari limbah lunak yang pertama, itu mudah membusuk. Yang kedua, dapat diurai dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, kandungan airnya tinggi, sehingga limbah ini mudah membusuk. Ini contohnya ada di sini, contoh-contoh dari limbah lunak organik. Ada daun-daunan, ada sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai, ada sisa makanan, ada di sini juga jerami, hasil pertanian, ada juga kulit jagung, kulit bawang, kulit salak, dan kulit kacang. Itu termasuk ke dalam contoh limbah organik. Terus ada lagi limbah lunak anorganik, yang kedua ya nak. Apa itu? Yaitu limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut. Ini ada contohnya styrofoam, kain perca yang sudah tidak terpakai, koran, dan bungkus makanan. Karakteristik dari limbah lunak anorganik, yang pertama mudah diolah, yang kedua sulit terurai. Ini ada kulit jagung, hasil-hasilnya ya nah, hasil-hasil dari olahan limbah, ada limbah kertas, ada limbah lembaran plastik, ada limbah styrofoam, bisa dijadikan contohnya tuh bunga. Ini ada pengolahan dari limbah. Pengolahan dari limbah itu ada 3R namanya. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Reduce atau kata lainnya mengurangi adalah kegiatan meminimalisir penggunaan barang-barang yang dapat menimbulkan sampah. Ini ada contoh kegiatan dari reduce, yaitu menggunakan atau membeli barang-barang yang dapat diisi ulang. Apa itu contohnya? Contohnya air mineral kita ya, anak-anak ibu. Yang benar itu kamu beli air yang bisa diisi ulang lagi tempatnya itu. Jangan membeli air mineral yang sekali minum dibuang ya. Oke, itu jadi akan menambah sampah. Terus ada nih menggunakan kedua sisi kertas untuk menulis dan fotokopi. Yang berikutnya ada kegiatan namanya reuse.
adalah kegiatan memakai kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan, baik untuk fungsi yang sama atau untuk fungsi yang berbeda. Ini ada beberapa contohnya. Ini jangan dipakai ya anak-anak ibu. Jangan sering, kita kalau terlalu banyak menggunakan itu maka akan menambah limbah atau sampah. Contoh kegiatan reuse, tidak sering mempergunakan yang tadi, membeli. Nah, kamu pergunakanlah ini, misalnya membawa tumbler sendiri dari rumah, membuat makanan sendiri dengan tempat makanan kamu sendiri. Itu namanya reuse kegiatannya. Terus ada yang ketiga, kegiatannya itu recycle. Adalah kegiatan daur ulang sampah yang sekiranya dapat bermanfaat dengan cara membuat produk baru yang dapat dipergunakan kembali. Kegiatan recycle itu kegiatan yang meminimalisir pemakaian plastik dengan cara membawa tas khusus untuk berbelanja. Nah, misalnya kamu berbelanja ke pasar, pergunakanlah tempat belanjanya khusus kamu buat dari rumah. Ini membuat barang yang bisa dipakai dari sampah anorganik. Ini ada contoh-contohnya nih, bisa untuk tempat bunga. Ini hasil dari ini ya, tempat minuman mineral kamu yang sering kamu beli. Terus bungkus-bungkusan makan kamu bisa dibuat untuk tempat tas-tas untuk tempat belanja misalnya. Oke, kita masuk lagi ke materi yang akan dibahas yang berikutnya, yaitu tentang penggolongan hasil limbah lunak berdasarkan kondisi dari wilayahnya. Penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Yang kedua, daerah pegunungan. Yang ketiga, daerah pertanian. Yang keempat, daerah perkotaan. Kalau di daerah pesisir itu ada sabut kelapa. Nah, proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum dan sederhana. Pertama, pemilahan bahan limbah lunak. Kedua, pembersihan limbah lunak. Ketiga, pengeringan. Keempat, pewarnaan. Kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Yang keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Itu adalah proses pengolahan. Saran perancangan benda kerajinan. Pertama, kegunaan atau utility. Jadi benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable, harus menyenangkan. Ketiga, keluasan atau flexibility. Keempat, keamanan atau safety. Kelima, keindahan atau estetik. Produk kerajinan bahan limbah lunak organik. Kerajinan, contoh sini kerajinan limbah kertas. Kertas adalah barang baru ciptaan manusia, berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, dilipat, direkat, dan dicoret. Kertas mempunyai sifat yang berbeda dari bahan bakunya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teknik kerajinan dari kertas ini bisa dianyam, disobek, dilipat, digulung, dibubur, maupun diremas. Ini anak teknik-teknik dari untuk pengolahan kertas. Bahan pembuatannya ada kertas, ada lem putih, dan ada cat. Alat pembuatannya itu ada gunting, kuas, tusuk sate, sumpit. Proses dan produk pembuatan kerajinan limbah kertas. Pertama itu kertas dilipat segitiga, kemudian kertas dilipat segi 4, lipatan ditiup. Itu langkah-langkahnya ya anak-anak ibu. Kerajinan limbah kulit jagung. Tadi kertas, ini sekarang kulit jagung. Kulit jagung yang sepintas tidak berharga dapat menjadi karya kerajinan yang artistik. Kulit jagung adalah limbah lunak organik yang banyak ditemui di pasar tradisional. Banyak pedagang sayuran membuang kulit jagung di tempat sampah, tapi sebenarnya kita bisa olah lagi. Apa bahan pembuatannya? Yang pertama kulit jagung, pewarna,
aneka tumbuhan atau biji-bijian kering. Alat pembuatannya gunting, lem tembak, setrika, solder, panci, dan penjapit. Produk kerajinan dari limbah kulit jagung itu bunga, bisa dia bunga, hasilnya boneka, maupun gantungan kunci. Proses pembuatannya, di sini anak-anak ibu bisa lihat. Pertama, ini membuat boneka ya, buat kepalanya, gunting bajunya, sampai dia nanti selesai jadi sebuah boneka. Inilah penjelasan produk dan proses kerajinan limbah lunak organik. Ini ada di buku paket kamu di semester 2. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Ibu harap anak-anak Ibu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita.